Cek cek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Januardi Trisyaputra dengan NIM 43321010555. Di sini saya akan menjelaskan hasil dari UTS praktikum saya. Jadi langsung aja yang saya jelaskan. Yang langkah kerja pertama yang diperintahkan adalah buatlah gambar rangkaian jaringan komputer seperti gambar di atas. Ada gambar yang ada di atas ini. Jadi saya sudah membuatnya. Jadi saya seperti di gambar yang tertera ya. Yang pertama saya menggunakan switch yang saya pakai switch PT switch 2960 biar nggak masuk import, jadi langsung aja dia. Terus server, terus PC, terus kabel yang dipakai itu kabel strike. Kenapa nggak kabel cross? Karena kabel cross itu dia digunakan untuk menghubungkan dua device yang sama. Jadi kan kalau kabel strike ini dia menghubungkan dengan yang beda-beda ininya device-nya. Jadi yang selanjutnya sudah dibuatkan rangkaian jaringannya. Selanjutnya penyetingan IP address sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan pada tabel di atas. Nah, ini selanjutnya kita masukin IP-nya. Jadi untuk masukin IP-nya itu ini contohnya di ruangan A yang telah kita buat, saya di server. Nah, masuk ke desktopnya, terus ke IP configuration-nya. Nah, jadi untuk default gateway-nya itu adalah seperti tertera di laporan 192.1.254. Nah, untuk IP di server 1 itu 192.168.1.1. Nah, untuk yang PC juga dia sama, default gateway-nya juga sama, di ruangannya sama kan, tapi IP address-nya sesuai dengan yang ada di modul. Nih, PC 1 1.2. Nah, lakukan hal yang sama pada semuanya ini. Nah, selanjutnya itu lakukan penyetingan di setiap perangkat agar semua perangkat bisa terhubung dengan baik dan benar. Nah, jadi kan udah dilakukan penyetingan, terus udah sambungin. Terus yang ini kan fast ethernet 0,0, terus dibuatlah di sini default max-nya agar bisa terhubung. Ini default gateway yang ruangan A, ini yang untuk yang 1,0 ruangan B, dan yang 6,0 ruangan C. Terus yang router cabangnya juga disetting. Kalau yang 0,0 nya tuh sama lah, lakukan hal yang sama. Selanjutnya lakukan pengujian di beberapa perangkat apakah telah terhubung dengan instruksi ping dan tampilkan screenshotnya ya. Nah, jadi kita coba ping di ini yang udah saya buat laporan juga di gedung A ya, sesama gedung A dulu. Terus kita coba ping yang di ruangan A, mintanya PC 1 sama ke PC 2. Coba kita lihat IP address-nya, kita copy, baru PC 2 kita coba lihat, kita ke command prompt untuk ngeping dari PC 1 ke PC 2. Coba kita ping, kita lihat apakah berhasil. Yes, berhasil. Jadi kalau untuk yang sesama ruangan aman ya. Kita coba ke ruangan yang berbeda dari PC 1 ke PC 5. Kan tadi IP-nya udah kita copy ulang aja. Nah, PC 1 ke PC 5.
coba ping. Berhasil. Ini kadang juga agak lama ya, mungkin gara-gara faktor jaringan. Tapi ini tetap bisa kok. Nah, ini udah berhasil, berarti ping 1 ke 5. Jadi ruangan A ke ruangan B itu aman ya, nggak ada error gitu. Nah, selanjutnya ke beda gedung, dari gedung A ke gedung B. Coba dari PC 6 ya. PC 6 kita copy IP address-nya ke PC ke-8. Nah, kita buka command Chrome di PC 8, ping dari PC 6. Apakah berhasil? Kita tunggu. Masalah jaringan juga sepertinya. Nah, tetap bisa. Coba kita ulang ya. Kadang-kadang juga suka error dia. Nah, untuk ping dari PC 6 ke PC 8 kan tadi beda gedung, itu nggak ada error ya. Jadi berhasil untuk tes pingnya. Nah, kita coba yang di gedung B, dengan ruangan gedung B ke ruang, jadi coba kita PC dari PC berapa nih, PC 8 ke PC 9. Coba copy IP kembali PC 8 ke PC 9, buka command prompt ya, ping copy yang IP address PC 8. Nah, ini aman, berarti untuk ping ke masing-masing gedung itu clear, aman. Nah, selanjutnya di perintahnya kita disuruh buat ganti hostname-nya dengan nama kalian. Nah, pada settingan router utama. Nah, jadi ini saya jelasin di laporan saya aja. Untuk perintahnya itu pertama enable. Nah, selanjutnya masuk konfigurasi dan komen terminal, terus masukkan hostname dengan nama kalian tadi kan disuruh. Nah, berarti udah berhasil nge-host name nama router utama ini ya. Tuh, Janardi. Selanjutnya buatlah banner mode dengan kalimat, nah ini sama kayak tadi, terus kita buat yang tidak memiliki hak akses dilarang masuk seperti yang diperintahkan. Nah, ini udah ada kan, yang tidak memiliki hak akses dilarang masuk. Selanjutnya buatlah password untuk modenya yang menggunakan enkripsi. Jadi udah ditulis nih, enable script kunci. Coba ya kita masuk sini, pasti kalau mau konfigurasi pakai password dia. CLI, coba kita exit dulu, kita exit ya. Nah, ini kan belum ada kan, kita enable dulu. Nah, pakai password kan untuk masuk ke rootnya. Passwordnya tadi kunci, kita coba kunci. Nah, berhasil, berarti udah kepasang passwordnya yang di router utama. Berarti yang di router utama nah berhasil. Selanjutnya tampilkan hasil konfigurasi kalian dengan instruksi show running config. Nah, coba kita tes apakah berhasil. Yes, ini dia, ini IP-nya tadi, interface. Nah, ini yang IP yang kita yang ada. Nah, selanjutnya tidak memiliki akses, dilarang masuk. Oke, terus yang selanjutnya tampilkan konfigurasi show running config. Nah, terus mana tadi show running config, kita silang dulu apakah berhasil show running config-nya. Yes, bisa ya. Nih, oke, berarti yang udah di yang router utama udah berhasil ya. Dan selanjutnya pada router cabang, nah sama aja, ganti hostname-nya dengan nama Jarcom.
udah kan, jarcom udah sama aja kayak yang tadi namanya. Buat banner syarat dengan ketentuan, ini udah syarat dan ketentuan berlaku. Nah, buatlah password untuk XML tanpa enkripsi dengan passwordnya. Ini udah dibuat, coba kita login ya. Pasti kalau mau masuk ini harus login dulu. Coba ya, enable. Nah, passwordnya tadi kunci 1. Yes. Oh, ini tadi karena udah saya masukin, mungkin kita ulang ya, exit semuanya. Nah, ini udah exit, jarcom enable, pasti minta password. Nah kan, kunci 1. Oke, selanjutnya udah, berarti udah ini ya, udah password. Nah, show running config, kita coba. Nggak bisa ya, aman ya, udah dibuat, udah dilihat ininya. Terus selanjutnya show startup config. Yes, aman. Nah, berarti perintah untuk yang di router cabang juga udah berhasil. Nah, selanjutnya ada simpanlah konfigurasi yang telah dilakukan pada kedua router agar apabila tombol power diaktifkan, staging kalian tidak hilang. Nah, untuk menyimpannya itu dengan perintah copy running config start config ya, pada masing-masing router. Ini karena udah, mungkin nggak apa-apa lah, coba kita coba. Nah, di oke. Nah, ini udah tersimpan di VRAM-nya itu, biar kalau keluar ini nggak nggak error gitu. Oh, oke. Jadi perintah TS ini udah selesai semua. Mungkin sekian dari saya, lebih dan kurang mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.